Kemarin kalian sudah belajar tentang pertumbuhan hewan, dari hewan yang kecil sampai bertambah besar. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang bertelur, telur bulat berarti ovipar. Kemudian ada yang beranak, kalau beranak itu vivipar. Dan ada yang bertelur dan beranak atau melahirkan, yaitu ovovivipar. Nah, perkembangbiakan hewan itu caranya beda-beda ya. Kemudian coba amati gambar. Di situ ada telur ayam, ada gambar anak ayam, ada induk ayam, kemudian ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu ketika awal tidak seperti ayam langsung keluar dari telur langsung menjadi ayam yang kecil, tidak. Tapi coba perhatikan gambar berikut ini. Kupu-kupu dia bertelur. Nah, dari telur itu kemudian menetas menjadi ulat. Jadi ulat itu asalnya dari telur kupu-kupu. Ada yang ulat ya di situ, gambar ulat. Kemudian ulat makan daun sehingga dia bertumbuh menjadi lebih besar. Kemudian dia akan mencari tempat untuk membungkus dirinya, berubah menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong ini dia nanti akan berubah menjadi hewan yang cantik, yaitu kupu-kupu. Nah, untuk kalian lebih jelasnya, coba simak video daur hidup kupu-kupu ini ya, mulai dari awal sampai akhir. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu jantan dan kupu-kupu betina yang melakukan perkawinan. Kemudian, jika sudah kawin, kupu-kupu yang betina akan bertelur. Nah, coba kalian lihat. Kemudian telurnya itu nanti akan menetas menjadi ulat. Nah, ulatnya masih kecil ya. Ulat kecil itu nanti akan memakan cangkang telur sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, setelah selesai memakan cangkang telur, dia akan merasa sangat kelaparan. Nah, selama dia hidup, dia selalu makan terus, makan daun, semua daun yang ditemui akan dia makan, sehingga dia akan berubah menjadi lebih besar. Nah, di sini dia masuk membungkus dirinya menjadi kepompong. Nah, coba dilihat, dia jadi kepompong. Nah, di dalam kepompong ini dia akan berubah wujud menjadi mempunyai sayap. Coba kalian perhatikan ya. Nah, kepompong itu jika sudah siap, dia akan keluar. Nah, dia keluar menjadi bentuk yang indah, yaitu kupu-kupu. Kemudian dia akan siap untuk terbang. Indah sekali ya, ciptaan Tuhan yang telah diciptakan untuk kita. Hewan selanjutnya yang mempunyai daur hidup yaitu nyamuk. Nyamuk mempunyai daur hidup seperti hewan yang lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, berarti dia ovipar. Telur nyamuk akan diletakkan di atas air. Ketika sudah menetas, telur akan menjadi jentik-jentik dan berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Nah, tahapan perkembangan nyamuk itu tadi berlangsung sangat cepat, sehingga nyamuk bisa menjadi penyebarnya penyakit. Penyakit apa saja yang disebabkan oleh nyamuk? Apakah kalian tahu? Coba perhatikan ya. Nah, DBD atau demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Bisa dilihat ya. Nah, di sini nyamuk ini akan menggigit kita. Nyamuk yang sudah mengandung virus ini akan menggigit, dan virus yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadikan kita itu trombositnya turun. Nah, kita bisa menjadi demam berhari-hari, demam, dingin, demam lagi, dingin lagi. Nah, jika dibiarkan, maka DBD sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian penyakit yang nomor 2 ada malaria. Nah, malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk juga. Nama nyamuknya Anopheles sp yang betina.
yang mengandung parasit malaria. Gejalanya badannya demam, kemudian nanti kedinginan, berkeringat, kemudian sakit kepala, mual muntah-muntah, diare, dan nyeri otot. Nah, di sini juga banyak yang meninggal dunia ya gara-gara penyakit malaria ini. Dan yang ketiga yaitu ada chikungunya. Nah, virus chikungunya ini disebarkan oleh nyamuk yang sama menyebarkan penyakit dengue. Coba perhatikan ya di sini. Nanti jika sudah digigit akan demam, badannya sakit, kemudian ada ruam bintik-bintik di tubuh kita. Di sini coba perhatikan ada gambar contoh pasien atau orang yang menderita chikungunya. Kakinya akan seperti ini. Jadi hati-hati ya, agar kalian terhindar dari demam berdarah, dari malaria ataupun chikungunya, kalian harus melakukan pencegahan seperti melakukan 3M, menutup tempat-tempat yang ada genangan airnya, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga di sini menguras bak mandi secara rutin agar tidak ada jentik-jentik yang berkembang biak di situ. Kemudian kita bisa menggunakan semprotan anti nyamuk atau obat nyamuk. Kemudian kita bisa menggunakan obat jentik-jentik yang ada di kolam atau yang ada di kamar mandi. Terus kita bisa membersihkan, jika lingkungan kita bersih, maka nyamuk tidak akan bersarang di lingkungan kita. Tentunya kalian pernah digigit nyamuk kan? Nah, coba perhatikan, di gambar ini ada nyamuk yang sedang hinggap di tangan manusia. Nyamuk suka hidup di tempat yang banyak airnya, seperti sungai, atau kamar mandi, atau air yang tergenang. Nah, pada daur hidup yang pertama, nyamuk betina akan bertelur. Telurnya akan sangat banyak. Coba perhatikan ya, di situ bentuk telur nyamuk tidak bulat tapi lonjong-lonjong. Nah, setelah bertelur, nanti telur itu akan berubah menjadi larva yang disebut dengan jentik-jentik. Biasanya pada air yang tergenang atau bak kamar mandi yang lama tidak diganti akan muncul jentik-jentik seperti ini di dasar bak kolam kamar mandi. Jentik-jentik ini akan bergerak-gerak di dalam air. Nah, setelah menjadi jentik-jentik, kira-kira akan jadi apa? Apa ada yang tahu? Benar. Setelah menjadi jentik-jentik, nyamuk akan berubah menjadi pupa. Nah, ini dia bentuk pupa. Sudah ada bentuk kepalanya ya, yang terlihat membesar. Nah, ketika menjadi pupa, dia bertapa, kemudian tubuhnya akan berubah sedikit demi sedikit, sayapnya akan berubah dan akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa sudah tidak di dalam air lagi ya, dia akan keluar dari air, kemudian dia akan terbang. Seperti gambar yang kalian amati sekarang ini. Nah, itu ada nyamuk yang mulai muncul dari dalam air. Kemudian dia akan siap untuk terbang dan mencari mangsa. Ingat ya, agar kalian terhindar dari penyakit demam berdarah, malaria, atau chikungunya, kalian bisa menerapkan 3M+. 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Mengubur barang bekas. 3. Menutup tempat penampungan air. Dan plusnya, hindari gigitan nyamuk. Tidur pakai kelambu dan memakai obat nyamuk agar kalian bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Tugas kalian hari ini sangat mudah. Kegiatan yang pertama yaitu menggambar daur hidup kupu-kupu lengkap dengan nama dan keterangan ya. Kemudian kegiatan kedua, kalian juga menggambar daur hidup nyamuk lengkap dengan
keterangannya. Buatlah gambar dengan rapi dan warnai dengan rapi juga ya. Jangan lupa kirimkan fotonya ke guru kelasmu untuk dinilai.